Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini akan mempelajari tentang KN1 dan pada pertemuan awal ini kita nanti akan mempelajari tentang hubungan antara NU dan Aswaja yang santun. Namun sebelumnya, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Materi kita pada awal kelas 8 ini yaitu tentang hubungan antara NU dan Aswaja yang santun. Bagaimana antara Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah dan juga karakteristiknya. Lalu bagaimana aspek keilmuan dalam bidang tauhid, tasawuf dan juga fikih. Simak terus videonya. Baiklah, mengawali pertemuan pertama kita kali ini akan belajar tentang mengenal NU dan Aswaja yang santun. Bagaimana hubungan antara NU dan Aswaja? Silakan pahami dan hayati baik kompetensi inti yang akan kita pelajari maupun kompetensi dasar yang akan kita diskusikan mengenai hubungan antara Nahdlatul Ulama dan juga Ahlussunnah wal Jamaah yang santun. Ada banyak paham yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, baik mereka share di media cetak maupun media elektronik, terlebih lagi di media sosial dan media online. Hal ini tentu saja dapat membingungkan kita, bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Parahnya, Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja akhirnya dituduh menebar teror lewat bom hingga mengkafirkan sesama muslim. Sangat disayangkan. Hal menyimpang ini disebabkan karena pemahaman yang dangkal dan keliru terhadap prinsip-prinsip ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita tentu saja tetap mempertahankan apa saja yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Karena di dalam NU ini sangat memegang erat prinsip-prinsip ajaran yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya misalnya tawassut, artinya tengah-tengah atau moderat. Iktidal, tegak lurus atau keadilan. Tasamuh, toleran. Tawazun, seimbang, dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sikap terorisme, radikalisme agama, dan juga westernisasi atau tradisi lokal yang baik digeser digantikan dengan tradisi asing atau barat, dengan gaya hidup yang tidak mengindahkan norma agama, karena sikap tersebut bukanlah karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana hubungan NU dan Aswaja dalam bidang tauhid, fikih dan tasawuf? Tentu saja hubungan antara NU dan Aswaja tidak terlepas dari khazanah ilmu pengetahuan yang diwariskan oleh para ulama salafus sholih. Karena dari beliaulah NU terlahir dengan menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat atau bersikap pertengahan dalam memahami Islam. Pengajaran dalam paham Aswaja mencakup 3 aspek, yaitu tauhid atau akidah, fikih atau syariah, dan juga tasawuf atau akhlak. Maka tidak berlebihan jika NU ini disebut sebagai organisasi yang fokus dan konsisten terhadap paham Ahlussunnah wal Jamaah. NU merupakan organisasi sosial keagamaan yang lahir atau berdiri pada 31 Januari 1926. Dipelopori oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama Nusantara. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah ini bukanlah sebuah madhab,
melainkan manhaj al-fikr atau sebuah paham yang mencakup beberapa atau banyak mazhab. Karakteristik paham Ahlussunnah wal Jamaah yang tercermin dalam sikap warga Nahdliyin antara lain, yang pertama santun dalam bermasyarakat. Yang kedua santun dalam menghadapi perbedaan. Yang ketiga santun dalam mengamalkan ritual ataupun kegiatan keagamaan. Dalam bermasyarakat kita tidak perlu memaksakan apa yang ada di dalam pikiran kita, pendapat dan opini kita. Ketika ada terjadi perbedaan maka kita menghadapi juga dengan santun. Begitupun dengan kegiatan ataupun ritual ibadah yang kita lakukan. Ini kita amalkan, kita laksanakan, kita jalankan dengan cara-cara yang santun. Nah, keluasan ajaran Aswaja yang meliputi semua aspek kehidupan, baik akidah, syariah, muamalah, akhlak, sosial, budaya, hingga politik. Warga Nahdliyin menghindari sikap radikal, keras, ekstrim, suka menuduh bid'ah, syirik, meneror, bahkan mengkafirkan sesama umat Islam. Nah, menghindari hal-hal tersebut ini selaras dan sejalan dengan konsep dasar agama Islam, yakni Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian aspek keilmuan Aswaja yang pertama adalah aspek tauhid. Setiap orang yang ingin mengetahui asal mula agamanya secara detail perlu mempelajari tentang tauhid. Pengetahuan yang jelas mengenai tauhid akan menimbulkan keyakinan. Pengetahuan yang jelas mengenai tauhid akan menimbulkan keyakinan dengan landasan yang kuat, tidak mudah goyah oleh perubahan. Mempelajari tauhid tidaklah sebatas taklid buta atau mengikuti tanpa memahami. Namun setiap orang ini harus bisa meresapi dan menghayati kalimat tauhid dari lubuk hati kita pada nilai persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, atau cerminan dari kalimat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusannya. Keyakinan ini kemudian dipraktikkan dalam ucapan, dibuktikan dengan amalan sehari-hari. Nah, warga Nahdliyin dalam bidang tauhid mengikuti pendapat dan pemikiran dua imam. Yang pertama Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan yang kedua Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih, ketika kita perhatikan antara tauhid dan fikih, maka kita akan temukan perbedaan. Jika dalam bidang tauhid menolak adanya taklid, kalau dalam fikih justru butuh terhadap taklid dan juga ittiba atau mengikuti dengan memahami metodenya. Dalam istilah fikih disebut dengan taklid manhaji, yakni bertaklid secara metodologis dan analisis. Maksudnya bahwa pemikiran baru masih diterima, bukan malah ditiadakan selama tidak keluar dari koridor para imam mazhab. Namun begitu, dalam menjalankan hasil ijtihad para imam ini kita tidak bisa mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Dalam bidang fikih ini kita mengikuti hasil ijtihad dari salah satu dari 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dalam bidang tasawuf, seringkali kita mengidentikan tasawuf ini dengan thariqah dan hakikat. Padahal hakikat adalah jati diri manusia yang terdiri atas 2 unsur. Yang pertama, manusia sebagai khalq atau ciptaan Tuhan yang bersifat materi dan jasmani. Yang kedua, manusia sebagai khuluq atau bentuk jamak dari kata akhlak, yakni kreasi Tuhan yang bersifat imateri atau ruhani.
Maka bertasawuf merupakan upaya penyempurnaan wujud keruhanian manusia. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, dalam mendekatkan diri kepada Tuhan yang bersifat immateri, tidak bisa dipraktikkan hanya dengan materi atau lahiriahnya saja, tetapi juga dengan jihad dan juga mujahadah. Maksudnya, jihad berarti perjuangan lahiriah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dalam memerangi hawa nafsu. Mujahadah lebih mengutamakan perjuangan dalam sisi batiniah. Selain itu, tasawuf juga merupakan perwujudan dari al-ihsan atau kebaikan. Dalam bidang tasawuf ini kita mengikuti dua tokoh sufi besar. Yang pertama adalah Imam Abu Qasim Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi kita di awal pertemuan ini mengenai hubungan antara NU dan Aswaja yang santun. Simak terus videonya berulang kali supaya kalian betul-betul paham. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.